Siap memuji Tuhan? Ya. Yuk teman-teman, kita satukan hati kita fokuskan pikiran kita datang ke hadirat Tuhan. Banyak yang kau perbuat
Sekali lagi shalom. Buat yang baru pertama kali hadir, shalom. Terima kasih udah ngebantuin kita di sini. Thank you. Ini teman-teman dari muda. Dari muda mereka sudah pelayanan hingga hari ini maksudnya. Oke, terima kasih. Dan ya namanya rumah, kadang ada anak yang nggak pulang, kadang pulang semua, ya itulah rumah. Makanya kenapa sampai hari ini kalau ada yang nanya, kita nggak pernah nyebut ini gereja, kita nyebut ini rumah. Gitu. Karena sudah banyak gereja yang terlalu menjadi gerejawi, yaitu gereja dengan segudang aturan ini itu yang kadang-kadang nggak masuk akal, kadang kita disuruh begini begitu, tapi yang nyuruh juga nggak pernah melakukan. Akhirnya stigma terjadi di dunia gereja gitu. Akhirnya sebenarnya gereja nggak gitu semua gitu. Cuma yang terdengar selalu seperti itu. Makanya kenapa jadi orang kalau dengar gereja kayak ih gereja gitu ya. Ya sudahlah, kita jangan nyebut tempat ini gereja lah. Kita nyebutnya rumah. Gitu. Rumah khusus untuk orang-orang yang mau nyari Tuhan. Hari ini kita family gathering spesial karena 2 hari lalu sahabat kita, teman baik kita meninggal dunia jam 3 sore. Dan tadi pagi-pagi sudah bangkit, kuburnya udah kosong. Nah, teman kita namanya Yesus. Hari ini kita akan merayakan kebangkitannya. Dan kalau kemarin, Jumat Agung adalah kita memperingati tentang kematian Yesus. Jadi sebenarnya agak nggak tepat ya kalau ada yang bilang, selamat merayakan Jumat Agung, itu aneh gitu. Karena nggak ada yang bahagia di kayu salib. Tapi Yesus minta supaya kita memperingati kematiannya. Nah hari ini judul untuk sharing firman Tuhan hari ini dan ibadah hari ini adalah sudah selesai. Sudah selesai. Tugas Yesus sudah selesai, sempurna. Kemarin di Jumat Agung udah dibahas tentang apa? Pekerjaan Yesus yang sudah selesai dilakukan. Dari dia masih baru lahir, baptis, mengajar, lalu dihianati, diserahkan, semuanya. Sampai dia mati di kayu salib. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita lihat dalam firman Tuhan di Matius pasal 28 ayatnya yang ke-6. Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Jadi jangan cari kubur Yesus yang kosong. Kalau sampai hari ini kita suka mengingat-ingat tentang, aduh Yesus tuh dipaku, Yesus tuh disiksa, Yesus tuh gini. Yesus udah nggak disiksa, gitu. Yesus sudah nggak dipaku, jadi udah bangkit gitu loh. Tapi kita memang harus memperingati tentang dia mengambil keputusan untuk menerima itu semua waktu itu. Tapi bukan mengingat-ingat. Lain ya. Kalau mau ditanya, coba kira-kira berapa lama Yesus berada dalam kubur? Ada yang bilang Yesus dikubur selama 3 hari 3 malam. Katanya gitu. Tapi benar gak Yesus di dalam kubur itu 3 hari 3 malam? Yesus mati hari Jumat jam 3 sore. Hari Minggu pagi-pagi kuburnya udah kosong. Nggak tahu bangkitnya kapan, pokoknya udah kosong aja kuburnya. Berarti nggak 3 hari 3 malam dong. Lalu gimana gitu? Coba kalau kita hitung. Makanya banyak orang yang salah paham tentang durasi lamanya Yesus berada dalam kubur. Ada banyak yang salah paham. Memang ada satu ayat dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-40. Ada ayat yang bilang tentang anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Matius 12 ayat 40. Itu dibilang, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tapi ayat yang lain bahkan lebih banyak daripada ayat ini. Ini cuma satu yang ngomong kayak gini. Tapi ada ayat lain yang bilang begini, ngomongnya beda. Dalam Kisah Para Rasul ayat 10. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-40. Saya harus membiasakan diri dengan banyaknya jumlah orang yang hadir tempat ini dan jaraknya dekat banget ya, kesannya kayak dihakimi banget gitu. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-40 itu bilang gini,
Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Lalu di kitab lain, Matius 16 ayat ke-21. Matius 16 ayat yang ke-21 ini Yesus yang ngomong. Bukannya ngomong, maksudnya Yesus bercerita sendiri gitu. Firman Tuhan berkata gini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi yang benar yang mana? 3 hari atau hari yang ketiga? Kan lain kan? 3 hari atau hari yang ketiga nih, yang benar yang mana? Yesus itu kita harus ngerti karakteristik dari Yesus ketika Yesus ada di bumi. Yesus itu selalu mengajar dengan perumpamaan. Karena percuma, ditembak langsung orang juga bingung. Saya punya teman yang kalau khotbah selalu pakai kata-kata yang rumit, tau gak sih? Manusia itu kan, apalagi gua kan punya hak apa ya namanya? Hak prerogatif. Makanya gua mengambil begini. Yang denger juga cuma kayak, oh iya. Padahal nggak ngerti prerogatif apa ya? Ada yang ngerti nggak? Hak diri sendiri gitu, hak sendiri, hak yang memang loh, ya ini kan udah haknya gua, nah itu hak gitu. Tapi ketika disebutkan, nggak semua orang paham dengan itu kan. Makanya Yesus juga ketika ngajar percuma pakai bahasa-bahasa teologi, pakai bahasa asli gitu, pakai bahasa purba, percuma kalau nggak ngerti gitu ya. Makanya Yesus banyak ngajar pakai perumpamaan. Hal kerajaan sorga, seumpama seorang penabur, nanti seumpama dirham yang hilang, lalu seumpama ada seorang orang kaya pergi berkelana ke negeri lain gitu, lalu memberikan talenta, selalu pakai perumpamaan supaya paham, dan memang berhasil. Perumpamaan itu selalu berhasil, ilustrasi selalu berhasil. Jadi Yesus selalu menggunakan perumpamaan ketika mengajar. Jadi ada kemungkinan perkataan Yesus yang bilang anak manusia akan ada di rahim bumi selama 3 hari 3 malam, besar kemungkinan itu adalah sebuah kalimat kiasan atau metafor. Karena mencocokkan dengan keadaannya Yunus di dalam perut ikan. Mencocokkan gitu. Bahkan waktu saya masih sekolah teologi, itu mahasiswa debat soal ginian. Jadi Yesus tuh 3 hari apa? Tapi enggak 3 hari, matinya Jumat jam 3 sore, bangkitnya hari Minggu pagi. Jadi gimana nih Pak ini? Sampai nantangin dosennya gitu loh. Itu waktu sekolah teologi. Terus waktu dengar kayak gitu saya malah bingung gitu. Ini yang ngomong seorang yang sudah punya gelar pendeta, tapi belum pernah ikut sekolah teologi gitu. Jadi dia baru ikut sekolah teologi, gelarnya pendeta, dan dia seorang hamba Tuhan. Gue nggak tahu dia gembala apa enggak, tapi dia seorang hamba Tuhan dan sudah khotbah. Sudah khotbah masih mempertanyakan, jadi Yesus itu mati 3 hari atau gimana? Soalnya ini nggak sampai 3 hari loh Pak kalau dihitung. Karena nggak ada yang jawab, saya lah yang jawab gitu. Pak maaf, Bapak bisa bedain Pak 3 hari sama hari yang ketiga? Bisa bedain nggak? Kalau 3 hari nih, kita sekarang nih jam berapa? Ya, tadi kita ibadah jam 11. Oke, kita semua akan dikurung di ruangan ini 3 hari. Berarti kita baru keluar nanti hari Senin jam 11 siang dong. 3 hari. Ya dong. Tapi kalau hari yang ketiga dan Sabtu, Minggu, Senin. Jam berapa? Ya nggak tahu. Senin jam 00 itu Senin juga. Udah hari yang ketiga. Lain kan ya? Makanya mereka mendebatkan hal itu. Cuma gini, kenapa didebatin ya? Urusan Yesus mau 3 hari kek, mau hari yang ketiga kek, mau 4,5 jam gitu. Itu bukan hal yang esensi. Ngapain didebatin? Itu nggak esensi. Yang esensi adalah Yesus udah lahir, dia menderita, dia mati, bangkit, naik ke surga. Itu yang penting. Bukan soal berapa lama dia dikubur. Nggak ada urusan. Gitu loh. Nggak ada urusan. Yesus sudah membuktikan perkataannya kalau dia harus menderita. Disalibkan, mati, lalu dibangkitkan. Itu Yesus ngomong itu. Yesus nggak bilang, pokoknya hitung aja jumlah harinya. Gitu. Nggak ngomong gitu. Yesus nggak kurang kerjaan kayak begitu. Tahu nggak? Jangan suka menyusahkan diri dengan hal-hal yang nggak esensi. Ibadah kalau nggak pakai kemeja tuh kan dosa. Ya, kayak gitu kan ya. Kalau nggak rapi gitu. Rapi itu patokannya harus pakai kemeja, dasi, pakai blazer, sepatu yang itu loh, acara yang nggak pakai suara, sepatu pantomim, pantofel, sepatu pantofel, itu baru sopan.
Itu baru sopan, katanya. Beberapa gereja berkata seperti itu. Pernah ada satu misionaris, orang Inggris, tapi misionarisnya dia sering ke Papua. Waktu itu dia diundang khotbah di satu gereja lokal, tapi bukan di Papua ya, di Jakarta. Diundang, dia pikir dia mau menghormati yang mengundang, karena yang mengundang kan orang Indonesia, dia kan orang Inggris. Datanglah dia menggunakan baju batik. Pakai baju batik, datang. Dan ditegur dong. Pak, maaf, nggak sopan ini Pak. Bapak harusnya pakai baju hitam putih, dasi, pakai ini Pak, baru sopan. Ditegur balik. Kenapa baju batik nggak sopan? Baju batik ini baju kebangsaan Anda loh. Baju hitam putih, blazer, pantofel, itu baju resminya orang Eropa. Kenapa Anda bangga pakai itu? Harusnya bangga pakai baju batik, itu bajunya Indonesia. Kalau mau lebih bangga lagi pakai baju adat sekalian gitu kan, menghargai. Ya dong. Makanya teman-teman kita orang Batak kalau ibadah kan, gue salut deh. Ibu-ibu orang Batak deh, ibu-ibu Batak itu kalau ibadah, wah kata dia, sebelum pakai kebaya, rambut disanggul, nggak ke gereja, men. Beneran itu gue setiap minggu loh. Gue nggak kebayang istri gue tiap minggu kayak gitu. Mumetnya kayak apa? Kagak begitu aja make upnya buat gue udah lama, apalagi pakai sanggul. Kan nggak ada template gitu kan. Hari ini pakai kepala yang mana ya? Gitu kan nggak gitu. Makanya gue salut banget sama ibu-ibu yang gereja-gereja suku ya. Kadang-kadang gereja yang Jawa juga gitu tuh. Makanya gue salut, mereka totalitas banget. Buat gue sih luar biasa itu. Walaupun nggak akan gue terapkan di sini karena terlalu ribet banget gitu ya. Tapi mereka keren buat gue. Jadi jangan menyusahkan diri dengan hal-hal yang nggak esensi. Soalnya emang aneh, banyak banget orang Kristen suka mencari tahu dengan serius hal-hal yang tidak tertulis di Alkitab ketimbang yang tertulis di Alkitab. Contoh, banyak orang Kristen nih, ya mau sekolah teologi kayak enggak kayak, mereka serius banget nyari tahu Yesus ngapain ya dari umur 12 tahun sampai 30. Karena nggak ditulis nih, ini Yesus. Akhirnya muncul banyak pandangan-pandangan yang entah dari mana. Oh, Yesus dari umur segitu, dia ke India. Belajar tentang rohanian sama Siddhartha Gautama. Ada yang ngomong kayak gitu. Tahunnya aja udah beda, men. Siddhartha udah moksa gitu loh, istilah kata. Tahunnya udah nggak tahu kemana. Siddhartha udah nggak tahu kemana gitu loh. Itu dipikirin. Padahal Alkitab nggak nyatet. Nggak catat karena emang nggak terlalu penting untuk cari tahu. Ngapain kita cari tahu Yesus lagi main gundu apa main karet gitu? Ngapain? Nggak penting. Terus orang cari tahu. Terus janda miskin yang memberikan persembahan duit itu yang Yesus puji. Oh, janda ini memberikan yang seluruh hartanya. Dia lebih banyak daripada orang-orang Farisi ini yang pamer-pamer harta. Nah, terus janda ini kira-kira setelah memberi semua diberkati Tuhan ya? Diberkati pasti. Kan nggak dicatat. Ya nggak tahu. Yesus cuma muji, udah selesai. Yesus nggak tiba-tiba, ibu janda ayo ke sini gitu. Didoain tumpang tangan, ibu jandanya rebah gitu kan. Enggak gitu, nggak dicatat, nggak usah cari tahu gitu. Ya mungkin begitu, tapi nggak usah cari tahu. Karena nggak dicatat. Orang juga nyari tahu. Terus orang kaya yang bilang, Tuhan gimana caranya biar masuk surga? Jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Tapi kan dia nggak jual. Nasibnya gimana sekarang orang kaya itu? Pasti masuk neraka nih. Nggak bisa gitu, nggak dicatat. Itu nggak esensi, bos. Itu nggak esensi. Itu nggak esensi. Karena nggak dicatat. Buat apa lu cari tahu? Percuma lu cari sejarahnya, cerita-cerita rakyat mengenai ini. Percuma. Orang nggak dicatat, emang karena nggak ada gunanya. Atau lu cari tahu tentang apa yang dibicarakan Yesus, Musa, dan Elia di atas gunung. Sedangkan yang ada di sana, Petrus aja nggak tahu ini ngomongin apa gitu loh. Lu cari tahu ngapain? Cari tahu tuh jelas gitu. Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ya cari. Lah itu malah nggak dicari-cari. Iya kan? Yesus bilang apa? Bantulah sesamamu atau kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tapi berapa banyak kita disalib dikit sama kendaraan lain, kita salib balik gitu loh. Sambil bawa paku, sambil bawa palu kan kita salib kan. Kita bawa paku, salib mereka gitu loh. Nah itu gimana gitu loh. Yang tertulis kagak diikutin, yang nggak ditulis dicari-cari. Makanya aduh, gereja tuh lucu makanya. Makanya kenapa kita sebut ini rumah. Karena gereja lucu-lucu. Gitu ya. Nggak usah lihat stand up comedy, lihat aja gereja. Lucu banget. Perkataan Yesus di kayu salib sudah selesai menandakan pekerjaannya yang utama itu udah selesai dia lakukan. Tapi apakah benar begitu? Apakah benar ketika Yesus ngomong sudah selesai? Lalu Yesus udah nih selesai, nggak ngapa-ngapain lagi. Udah. Apakah itu?
Kalau kita lihat nih, dalam 1 Petrus pasal 3, ayat ke-18 sampai ke-20, sengaja ngomongnya dibata-batain gitu, biar multimedia cepet gitu. Oh, ada waktu. Itu salah satu teknik untuk pembicara gitu kan. Kita lihat 1 Petrus. Nggak diketik tuh. Pasal 8 dilambatin. Lalu ayat 18 sampai 20. Nah, itu tekniknya, taktik. Daripada lama banget sih. Nggak boleh ya, nggak boleh gitu ya. Nah, firman Tuhan berkata gini, sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, lalu lihat ini ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang selamat dari air bah itu. Yesus ngapain ketika mati? Dibilang dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang masih dikurung. Ada pengajaran yang bilang begini, semua orang yang sudah mati dari zaman Adam dan Hawa sampai hari ini yang udah mati, belum ada yang masuk surga dan neraka. Tapi mereka berada di dalam sebuah tempat penampungan yang bernama, kalau yang pasti ke neraka, itu di tempat yang namanya Hades. Kalau yang di tempat yang orang yang udah pasti ke surga, itu satu tempat yang namanya Firdaus. Itu tempat yang kayak berupa gambaran gitu, kayak screensaver gitu loh. Kayak gitu. Makanya waktu orang yang disalib sebelah Yesus, ketika dia ngaku, Tuhan kalau datang lagi ingat kita dong, kita memang penjahat nih, tapi kita ngaku kalau engkau Tuhan gitu. Yesus bilang apa? Ketahuilah pada hari ini juga engkau sudah bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kenapa bukan di surga? Firdaus sama surga lain loh. Kenapa di Firdaus? Karena memang belum waktunya. Ada pengajaran seperti itu ya. Benar apa enggak? Yang nggak tahu karena saya belum pernah mati. Tapi kalau ngelihat pengajaran seperti ini, agak aneh rasanya ketika ada orang yang cerita kalau dia dibawa Tuhan ke surga, lalu ketemu sama orang tuanya ada di surga. Padahal menurut pengajaran yang lain belum ada di surga. Lah ini siapa yang lihat? Ada yang dibawa ke neraka. Dulu lucu, makanya ada yang ngomong begini. Ada orang ini dibawa Tuhan ke neraka, lalu dia lihat ada siapa? Ada Michael Jackson. Sentimen amat sama Michael Jackson. Sentimen amat. Padahal pengajaran yang lain bilang belum ada yang dibawa ke neraka dan surga. Belum. Itu benar-benar tempat terakhir, tempat penghabisan. Suatu hari nanti ketika masa penghakiman datang. Itu menurut pengajaran tertentu. Nah, kayak balik lagi, kalau tanya benar apa enggak, tidak tahu karena tidak ditulis di Alkitab. Itu masih berupa penafsiran, tapi kita boleh belajar gitu. Boleh belajar supaya tahu. Jadi Yesus bilang udah selesai, tapi ketika mati dalam kubur, dia malah turun. Ngapain? Menginjil. Berarti belum selesai dong. Kenapa Yesus bilang udah selesai? Belum dong, gitu ya. Kalau mau sentimen gitu. Ternyata dalam roh, Yesus masih bekerja gitu. Ngabarin Injil kepada roh-roh yang dulu. Untuk ngasih tahu, lihat ini yang Tuhan bilang, keturunan Hawa akan meremukkan kepala dari keturunan ular. Lah ini orang perjanjiannya. Dia buat ngasih tahu. Tuhan menepati janjinya dengan menjelma jadi manusia. Nah itu Yesus memberitakan Injil itu kepada roh-roh yang itu. Roh-roh yang menanti-nantikan tapi akhirnya mati dulu sebelum Yesus datang. Nah dia kasih tahu, enggak, kita tepatin janji. Allah menepati janjinya. Jadi sebenarnya udah selesai belum sih pekerjaan Yesus? Kenapa dia udah ngomong udah selesai disalib? Padahal dia masih melakukan penginjilan dalam keadaannya dia dalam keadaannya sebagai wujud roh gitu. Ada perbedaan sebelum kata sudah selesai dengan sesudah kata sudah selesai. Ada perbedaannya. Perbedaannya terletak pada objeknya. Perbedaan. Kalau kalian perhatiin baik-baik, bedanya di objeknya. Sebelum Yesus diserahkan, sebelum Yesus ngomong sudah selesai itu, dia memberitakan Injil kepada semua orang. Semua kalangan. Siapapun yang dia jumpai, dia injili. Dia selalu bilang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus menginjil, mengajar, melakukan mujizat itu kepada orang percaya dan pendosa. Dia memberitakan juga kepada orang Farisi sama orang biasa.
Dia memberitakan Injil kepada orang kaya dan orang miskin. Semuanya. Objeknya semuanya. Yesus lakukan itu semua. Dan dari semuanya itu, kalau ada yang mau disembuhkan, mereka tinggal datang ke Yesus dan Yesus akan sembuhkan. Walaupun setelah disembuhkan, ada aja orang kurang ajar yang nggak balik ke Yesus untuk berterima kasih. Karena Yesus juga nggak pusingin sih, setelah lu disembuhin, lu bakal datang lagi apa enggak. Karena Yesus tugasnya melakukan pelayanan untuk menyembuhkan dia. Tapi setelah disembuhkan, kalau orang ini tetap memilih jalan yang bukan jalan Tuhan, itu pilihan dia. Artinya, orang yang pernah mengalami mujizat, belum ada jaminan dia diterima sama Tuhan suatu hari nanti. Berarti orang yang punya karunia apapun, tidak menjamin orang ini pasti bakal diterima sama Tuhan. Orang Yesus saja bilang, pada masa kesudahannya nanti akan ada banyak orang yang teriak-teriak, Tuhan, gue melakukan mujizat pakai nama Yesus loh. Gue menyembuhkan orang pakai nama Yesus loh. Lalu Yesus bilang apa? Aku akan berkata, aku tidak kenal kalian. Jadi orang yang pernah mengalami mujizat, orang yang punya karunia, atau orang yang suka melakukan tanda-tanda mujizat, tidak menjamin orang itu pasti berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang bisa menjamin orang ini pasti berkenan pada hadapan Tuhan adalah kehidupan kerohanian orang itu. Ada banyak orang yang ketika sudah mencapai satu titik level pelayanan, contohnya kayak gue jadi gembala, mulai malas bangun hubungan sama Tuhan, mulai malas doa pagi gitu, mulai malas ya nggak usah doa pagi lah, kadang-kadang tidurnya aja subuh mau doa pagi, mulai malas doa pribadi, mulai malas baca Alkitab. Kenapa? Karena merasa gue kan gembala gitu kan, ya pasti level kerohanian gue lebih tinggi dari lu orang lah gitu, kayak gitu, ada feeling-feeling seperti itu. Tapi yang kayak gini yang tidak akan berkenan di hadapan Tuhan, makanya tidak menjamin. Nggak menjamin nih yang pelayanan di depan. Kita bawa pelayanan depan. Nggak menjamin. Tapi yang menjamin adalah orang sudah pelayanan tapi tetap menjaga hidupnya sesuai firman Tuhan. Itu yang akan berkenan sama hadirat Tuhan. Sama perkenanan Tuhan. Makanya Yesus nggak pusingin. 10 orang kusta disembuhin semua sama Yesus. Yang balik 1. Jangan cari tahu apa yang terjadi sama 9. Mungkin ya kusta lagi pasti nih. Nggak ditulis. Iya kali. Tapi nggak ditulis. Masalahnya nggak ditulis. Nggak usah cari tahu. Tapi yang perlu kita cari tahu, ternyata dari 10 ada 1 yang balik. Itu yang Yesus concern. Setidaknya nggak semuanya. 10 orang tidak menyadari. Trading yang binomo. 10 orang tidak menyadari. 9 dari 10 orang tidak menyadari kalau yang nyembuhin lo itu Tuhan gitu loh. Itu gimana? Kalau zaman sekarang, kalau kita taruh ilustrasi zaman sekarang, lagi susah banyak yang cari Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa saya jomblo? Lu naik gunung terus sih. Jangan cari gunung lah, cari orang. Jangan cari orang gitu ya. Siapa tahu ketemu ya di gunung ya. Siapa tahu lah ya, kan iman kadang-kadang lucu ya. Ketemu, nggak tahu ketemu aja pokoknya. Nggak rencana, perasaan ketemu aja. Lagi susah cari Tuhan zaman sekarang. Tapi kalau udah nggak susah nih, kalau keadaannya udah membaik gitu ya, lupa sama Tuhan. Itu banyak yang kayak gitu kan. Yang ketika bisnisnya lagi ya seret lah ke bawah gitu. Tuhan, inilah hidupku. Wah, seru. Seru tuh. Lalu ketika udah diberkati, lagunya berubah. Ampunilah, selamatkanlah. Langsung gitu. Minta ampun karena nggak bisa hadir lagi ke gereja. Karena nggak bisa lagi bangun hubungan. Makanya kenapa Yesus nggak pernah membandingkan dirinya sama iblis. Nggak level. Tapi Yesus membandingkan dirinya dengan Mamon. Mamon itu bukan roh. Mamon itu harta benda. Jadi nggak ada kami hancurkan roh Mamon. Nggak ada, percuma. Nggak ada yang hancur. Iya kan? Percuma kayak lu doa, Tuhan saya hancurkan roh Baswe. Baswe bukan roh, Baswe itu jalanan. Gimana lu mau hancurin? Nggak ada gitu. Jadi Mamon itu adalah harta benda. Ketika kita mengikatkan diri kita pada harta benda di atas kita, jadi tuan kita, dibilang Mamon itu akan jadi tuan yang jahat. Tapi kalau kita taruh Mamon jadi budak kita, tanda kutip, maksudnya kita ngerti cara menggunakan harta kita. Bagaimana kita mengelolanya. Mamon akan jadi hamba yang baik. Banyak orang kaya pintar cari teman karena dia pintar pakai duitnya. Enggak yang ya enggak pelit tapi enggak bego juga gitu loh. Nyebar-nyebarin duit gitu, enggak gitu juga, tapi dia pintar mengelolanya. Itu makanya Mamon bisa jadi hamba yang baik tapi akan jadi tuan yang buruk. Karena apa-apa duit.
Apa-apa duit. Pelayanan dong, ntar dulu, berapa ya? Kayak gitu kan. Apa-apa duit. Jadi tuan yang buruk. Kenapa tuan yang buruk? Gara-gara itu kan nama kita jadi jelek. Gara-gara itu kita nggak punya teman. Gara-gara itu kita dibenci orang. Karena patokannya mamon, patokannya uang. Bukan berarti mamon bisa lebih berkuasa daripada Yesus. Bisa, tapi itu secara subjektif, secara diri lu sendiri. Lu yang menempatkan diri mamon di atas Tuhan dalam hidup kita gitu. Jangan lupa makanya bersekutu, beribadah dalam sebuah ibadah itu juga kewajiban orang percaya loh. Kewajibannya bukan cuma baca Alkitab doa, itu pribadi. Tapi bersekutu bersama-sama itu juga kewajiban. Itu bukan pilihan. Itu karena perintah. Firman Tuhan bilang gitu kan, janganlah kamu menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang-orang kudus maksudnya. Itu perintah, bukan permintaan. Itu sebelum kata sudah selesai, objeknya semua orang Yesus injili, semua orang Yesus layani, itu sebelum sudah selesai. Tapi setelah Yesus bangkit, setelah kata sudah selesai, objeknya berubah. Yesus hanya menampakkan diri kepada orang-orang yang percaya. Yesus nggak menampakkan diri pada mereka yang nggak percaya. Contohnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Ada yang menarik dari ayat itu. Dan Yesus muncul dalam rupa yang lain. Makanya orang nggak kenal. Gue ngebayangin, nggak dicatat memang, ya, ini nggak esensi ya. Tapi gue suka berimajinasi dengan firman Tuhan. Dibilang Yesus muncul dalam rupa yang lain. Bayangin, rupa yang lain bukan berarti Yesus adalah salah satu, sebutnya apa? Apa tuh kalau X-Men? Mutant. Bukan berarti dia seorang mutant yang punya kemampuan shape shifter gitu. Perubah bentuk. Tiba-tiba rahangnya dia lancip. Mata belok, hidung mancung gitu. Semancung-mancungnya gitu berubah. Enggak. Gue ngebayangin Yesus ketika bangkit dari kubur, selesai nih, udah bangkit nih. Gondrong nih, dia potong rambut spike gitu. Brewoknya brewok Tony Stark gitu. Makanya dalam wujud yang lain, makanya orang dia bingung, ini siapa? Yesus kan biasanya kan kalau di film-film gondrong, brewok gini kan, ada ini kumis, gondrong gitu kan. Mata biru, gua nggak ngerti kenapa orang Israel matanya biru. Orang Timur Tengah kok matanya biru ya? Gue bingung, film tuh kadang-kadang Hollywood aneh-aneh. Dia muncul sama murid-murid dalam perjalanan ke Emmaus. Lalu dia muncul kemana lagi? Ke wanita-wanita yang ingin membalsemkan mayat Yesus. Nggak ada, ya, tapi Yesus menampakkan diri kan. Hai wanita, siapakah yang kamu tangisi gitu. Itu kan Yesus sebenarnya. Lalu dia menampakkan diri kepada 11 rasul ya, kepada 10 rasul. Yudas Iskariot kan bunuh diri nih. 10 rasul karena Thomas nggak ada awalnya. Lalu yang kedua kali baru sama 11 murid, ada Thomasnya. Buat pembuktian, lu nggak percaya kalau ini gua nih, mana tangan lu, cocokin. Cocokin jari lu ke lubang ini, ke lubang tangan gua. Buat bukti kalau emang ini Yesus yang disalibkan. Lalu Yesus juga menampakkan diri kepada beberapa ratus murid yang percaya sama dia, selain dari rasul-rasul. Selama 40 hari. Dia nampakin diri selama 40 hari hanya kepada orang yang percaya. Setelah Yesus bangkit, Yesus enggak lagi memberitakan Injil kerajaan sorga. Tidak ada Yesus teriak, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat ketika Yesus bangkit. Udah enggak. Karena kenapa? Udah selesai. Penginjilan itu udah enggak selesai. Yesus hanya meneguhkan ajarannya kepada mereka yang sudah percaya. Meneguhkan kepada yang sudah percaya. Buktinya Yesus tidak menampakkan diri ke Imam Kayafas. Yesus tidak menampakkan diri kepada Pontius Pilatus. Kepada prajurit-prajurit Roma yang ngetawain dia, yang ngegetok kepala Yesus pakai buluh dalam keadaan Yesus pakai mahkota duri. Yesus nggak menampakkan diri kepada saudara-saudara sekampungnya di Nazaret yang pengen lempar Yesus jatuh dari tebing. Nggak penting. Percuma, nggak bakal percaya juga soalnya. Tapi Yesus menampakkan diri kepada mereka yang sudah percaya. Untuk diteguhkan. Jangan takut, ini gue bangkit tuh. Buktinya tuh, bangkit tuh. Kayak gitu. Makna sudah selesai itu bisa mengacu ke beberapa hal. Sudah selesai tugas awal kita. Selanjutnya kita hanya bertugas untuk memantau hasil dari kerja atau pelayanan kita sebelumnya. Saya sudah selesai setting sound system sebelum kalian datang ke tempat ini. Selanjutnya hanya nyocokin doang.
Waktu kalian datang, gue nggak ini ya, bentar ya, colok-colok kabel dulu. Gue nggak tahu mau colok ke yang mana, itu belum selesai berarti. Tapi karena gue udah selesai melakukan tugas awal, jadi mudah untuk setting-setting audio segala macam. Prima tinggal, ini dong gitarnya kecilin, drumnya gedein, gitu. Bassnya minggirin, ya gimana lagi pokoknya. Itu bisa langsung, karena udah selesai setting-setting awalnya. Atau sudah selesai setting-setting laptop, si Nopi di belakang udah selesai bikin lirik, segala macam, kagak mulai dari nol lagi. Gitu. Saya juga udah selesai mempersiapkan bahan. Enggak yang menjelang, kita akan mendengarkan firman Tuhan, bentar cari dulu, cari. Gitu. Belum selesai, enggak gitu. Gue udah selesai semuanya, selanjutnya gue hanya memantau atau melakukan bagian-bagian berikutnya. Atau yang kedua, sudah selesai kegiatan membangun hidup. Yang belum nikah, berarti belum selesai pernikahannya, karena belum menikah. Tapi kalau kayak gue yang udah menikah, resepsi udah selesai. Udah selesai resepsinya. Sekarang gue ngapain? Gue sedang mempertahankan rumah tangga. Gue bangun kehidupan rumah tangga yang benar sesuai firman Tuhan. Itu yang sedang gue bangun. Makanya sudah selesai kegiatan membangun kita cuma di-maintain. Si Prima punya coffee shopnya kalau ruangannya nggak pernah di-maintain, nggak pernah dibersihin, itu alat kopi nggak pernah dikalibrasi, gelas piring yang sudah dipakai customer nggak pernah dicuci, ya nggak bakal ada yang mau balik. Ya kan? Dia nggak perlu buka kafe baru untuk itu, cukup cuci semua yang kotor, bersihkan doang, udah. Itu di-maintain namanya. Tapi nggak mulai dari nol kan? Karena udah selesai, bangunnya udah selesai, tinggal di-maintain. Sama kayak membangun iman. Kayak gitu. Kita sudah percaya. Ya semua di sini harusnya udah dibaptis ya. Semua. Ada yang belum? Saya masih ada kolam di atas kalau ada yang belum dibaptis. Nah, itu kita sudah bangun iman sejak awal kita percaya. Sekarang bukan bangun iman lagi. Sekarang kita sedang memaintain iman kita supaya nggak sampai jeblos ke bawah. Atau yang ketiga adalah sudah selesai masa hidup kita di dunia. Selanjutnya kita akan kembali pada Tuhan tanpa penyesalan. Itu sudah selesai, itu bisa kayak gitu. Sudah selesai mana nih? Hidup itu nggak kayak pom bensin Pertamina, tahu nggak sih? Tiap kali datang mulai dari nol ya, gitu. Kita selalu mulai dari nol gitu. Udah tahunan jadi Kristen, masa tiap tahun harus selalu mulai dari angka nol? Bingung lagi. Yohanes 3 ayat 16 apa ya bunyinya? Tiap tahun lu raya Natal, biasanya ayat itu selalu keluar di Natal, tapi lu nggak pernah hafal. Misalnya kayak gitu. Masa harus terus-terusan diingetin baca Alkitab, masa harus terus-terusan diingetin tentang doa pribadi, padahal udah tahunan jadi Kristen gitu. Dan sebagainya. Harusnya kalau udah hitungan tahun ya, jadi orang Kristen, itu nggak mulai lagi dari nol. Tapi next level. Bukan lagi 0-0, tapi udah 1-0, udah naik. Ya belakangnya ada 0, tapi depannya udah 1, udah naik level. Nanti lanjut lagi, level 2-0. Nanti ada 2-1, ada 2-2. Itu kalau yang suka main game, kadang-kadang suka ada level-level kayak gitu kan, raja-rajanya segala macam. Kayak update firmware, semacam itu. Ketika kita baru update firmware, itu langsung kayak cep, mati kan, restart. Kayak kesannya kayak mulai dari 0. Tapi firmware-nya udah nggak iOS 13, enggak, tapi iOS-nya udah iOS 14. Nanti update lagi iOS 15, walaupun harus di restart lagi. Seperti itu. Kalau orang sampai nanya, loh, kok lu udah di level 3? Iya, soalnya yang level 2 udah selesai. Kenapa lu udah di level 5? Karena level 4 udah selesai. Kita memang kesannya seperti mulai dari awal, tapi tingkatnya udah naik. Begitu juga kalau kita udah sampai level 136. Kalau bisa udah di level 136, kayak karena level 135 udah selesai. Jadi nggak perlu lagi nyari-nyari sesuatu yang dari level 1 kalau yang suka main game. Kalau kalian suka main game itu kan ada benda-benda di level 1 yang perlu kita cari untuk bisa naik level. Tapi masa udah level 99 masih nyari barang di level 1 kan nggak perlu gitu kan. Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8, firman Tuhan berkata begini, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ketika nanti dia datang, dia lihat kita punya iman enggak? Karena iman adalah syarat untuk tinggal bersama-sama dengan Kristus. Iman. Bukan kekayaan kita, bukan skill kita, walaupun kita butuh itu selama di dunia. Tapi kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, Tuhan nggak butuh itu. Masalahnya gitu. Tuhan butuh iman.
Orang Kristen yang ibaratnya sudah di level atas, nggak akan lagi berusaha untuk memperkuat iman. Karena kegiatan memperkuat iman sudah dilakukan sejak dari level bawah dan akhirnya dilakukan terus sampai ketika di level atas memperkuat iman udah menjadi gaya hidup. Jadi dia nggak berusaha, tapi memang dia selalu melakukan itu. Itu yang dilakukan tiap hari. Ada usahanya nggak? Enggak. Kenapa? Ya karena tiap hari gue begitu. Ada teman yang nanya waktu itu sama gue, "Fir, lu pernah nggak sih ngerasa bosan sama pelayanan? Lu pernah bosan nggak sih khotbah?" Gitu. Karena ditanya kayak gitu, gue nggak pernah mikir kan. Tapi karena tanya gitu, gue jawab, enggak. Sampai hari ini gue nggak pernah bosan pelayanan. Sampai hari ini gue nggak pernah bosan sharing firman. Kenapa? Iya nggak apa-apa, karena dari dulu gue udah begini. Gue dari dulu gue begini. Dari dulu pelayanan tuh kayak latihannya keyboard. Hari H nggak ada pemain bass, tapi ada pemain keyboard. Akhirnya gue latihannya keyboard, mainnya bass. Nanti kayak gitu tuh, nuker-nuker terus kayak gitu tuh. Udah biasa, dari dulu udah begitu. Makanya kalau tanya, gue pernah bosan nggak? Enggak. Orang variatif, latihannya apa? Hidup gue penuh variasi jadinya. Masa seorang musisi, kayak yang tadi main tuh. Yeah. Masa seorang musisi yang udah sering main musik, tiap kali perform, mesti bingung dulu gitu. Duh, fingering itu gimana ya? Masa gitu kan nggak gitu dong. Masa mulai fingering lagi, padahal udah main, udah jadi player, udah dari kapan gitu. Masa pemain drumnya bingung, single stroke itu apa ya? Kan nggak mungkin gitu dong. Tapi kan ketika dia melakukan single stroke, udah nggak pakai mikir kalau ini adalah single stroke. Kan nggak gitu kan. Kenapa? Udah dia bangun itunya gitu, nggak perlu gitu. Nggak tahu. Ya kan? Masa si Prima bingung, pentatonik apa? Penta 5, tonik yang buat rambut itu loh, tonik. Masa gitu? Kan nggak gitu dong. Ya kan? Jadi orang yang imannya sudah di level atas nggak akan berusaha untuk membangun iman. Karena membangun iman sudah jadi gaya hidup. Udah jadi gaya hidup. Makanya kalau ada orang yang stres membangun iman karena dari dulu nggak pernah bangun hidup, nggak pernah memperkuat imannya. Kita kalau kemana-mana, nggak bakal bingung kan tangan kita di mana gitu. Pas jalan, tangan gua mana? Nggak bakal gitu kan. Karena tangan kita udah nempel. Tangan kita udah jadi bagian dari hidup kita. Karena dari proses nol, dari kita masih zigot atau embrio itu buat manusia nggak sih? Atau buat hewan enggak ya? Pokoknya gua tahu zigot. Dari kita masih bakal anak kalau bahasa biologinya. Sudah mulai dilakukan pembentukan organ tubuh. Sampai jadi manusia yang bernama bayi. Dari bayi hingga sekarang, anggota tubuh yang ada di kalian ini sudah bersama-sama dengan kalian kan? Dari bayi sudah ada kan? Dan tangan kalian adalah kalian. Dari awal. Dari awal udah ada. Jadi nggak usah dipikirin kan tangan kalian ada di mana kan? Tangan, kan nggak mungkin gitu kan? Emangnya lu pikir Lego gitu bisa copot gitu kan? Nggak gitu. Karena udah menyatu. Gitu. Itu udah jadi bagian hidup kita, makanya kita nggak pernah pusingin. Sama kalau kayak pengen bangun iman seperti itu, nggak pernah kita pusingin karena memang sudah menyatu sama kita. Kalau level iman kita sudah di atas, kita nggak akan lagi mikirin iman kita gimana. Karena iman dan kita sudah bersatu, sudah nyatu gitu, jadi satu. Baca Alkitab nggak akan pakai pikir lagi karena udah lama nih gue nggak baca Alkitab, nggak bakal mikir lagi. Tapi karena baca Alkitab sudah jadi gaya hidup. Tiba-tiba lagi bengong, kayaknya ada ayat ini deh, coba cari, baca gitu kan. Akhirnya keterusan, ada yang kayak gitu. Jadi kalau ada orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen gitu ya, sudah lama jadi Kristen, terus masih mikir, duh dosa nggak ya? Masih mikir kayak gitu tuh. Itu berarti masih level dasar tuh, yang masih bingung. Rokok dosa nggak? Tato dosa nggak? Itu gue dapat pertanyaan 2 tahun penuh. Rokok dosa nggak? Tato dosa nggak? Minum alkohol dosa nggak? Enggak sih, gue di bawah ada hand sanitizer tuh, alkohol 80%. Mau coba nggak minum? Kan alkohol itu, alkohol. Kalau masih ada yang nanya-nanya kayak gitu, berarti imannya masih di dasar. Ya harus dibina, bukan dimarahin, enggak ya, harus dibina gitu. Kita kalau ngomong orang yang udah tahunan jadi Kristen, tahunan jadi pelayanan masih mikir kayak gitu, makanya jadi pertanyaan gitu kan, kok udah lama jadi Kristen masih bingung soal ginian. Tapi kita di sini harus paham, supaya ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dia tanya gitu, talenta yang dititipin sama kita, dia tanya nih apa yang sudah dititipin sama kita,
Kita bisa jawab, Tuhan, ini talenta yang sudah Tuhan titipin. Yang 2 kemarin Tuhan kasih, sudah selesai diproses. Ini hasilnya. Ada 2 gitu, atau ada 3 gitu. Dan Tuhan akan jawab, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tugasmu di dunia sudah selesai. Sudah selesai. Jadi sudah selesai itu kayak akhir dari perjalanan yang pertama dan untuk memasuki babak yang lain dalam hidup kita. Babak baru yang lebih tinggi, bukan babak baru yang lebih belur gitu. Jadi babak belur gitu kan, enggak gitu. Kita babak baru yang lebih keren gitu. Jangan tinggalkan dunia ini tanpa menyelesaikan tugas kita. Tugas kita apa sih? Ya kalau gue udah menikah, tugas gue jadi kepala keluarga, gue harus encourage istri gue harus bagaimana firman Tuhan bilang kan suami-suami kasihilah istrimu. Itu tugas gue. Tugas istri, ya firman Tuhan juga udah ngomong, hai istri-istri tunduklah pada suamimu. Anak-anak hormatilah ayahmu dan ibumu. Orang tua jadi teladan untuk anak-anakmu. Yang bekerja, ya lakukan tugasmu sebagaimana job desk yang diberikan gitu. Itu tugas kita. Nah, dan secara umum tugas kita sebagai anak Tuhan, ia jadi saksi Kristus dimanapun kita ada. Jadi jangan menjalani tugas kita tanpa tahu apa yang kita kerjakan. Kenapa lu lakukan ini? Nggak tahu, disuruh sama Kopirdi gitu. Ya bisa gitu. Jangan sampai kita nggak tahu apa yang kita kerjain. Supaya nanti pada waktunya ketika Tuhan memanggil kita pulang ke sana, kita bisa dengan bangga kasih tahu ke orang yang kita kenal. Pada masanya nih, pengen dipanggil Tuhan nih, kita bisa bangga ngomong sama keluarga kita atau orang yang kita kenal atau yang kita tinggalkan nanti, kita bisa bangga ngomong, tugas saya sudah selesai, finish, sama kayak khotbah gua sekarang, sudah selesai. Mari kita berdoa, kita akan menerima perjamuan kudus. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kanan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kanan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.